Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market TV, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan semoga saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat tingkat hunian kamar hotel klasifikasi bintang ini mulai dari April sampai dengan November 2020 dalam satuan persen pemirsa. Dari bintang 5 dari April di 12,67%, 14,45%, tampaknya lebih cenderung mengalami kenaikan pemirsa hanya di September yang sedikit mengalami koreksi kalau kita bandingkan dengan Agustus di 31,12%. Oktober November di 37,48%, bahkan di November sudah mencapai 40,14%. Ini masih jauh dari persentase 100 pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga poin terkait pembatasan kegiatan PSBB di Jawa Bali, pemirsa. Untuk slide yang pertama, kita akan coba lihat membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan work from home sebesar 75%, kemudian juga WFO sebesar 25% dengan memperlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kemudian melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Kemudian sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kita beralih ke slide selanjutnya, masih terkait dengan poin pembatasan kegiatan PSBB di Jawa Bali. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan untuk kegiatan restoran, minimum di tempat makan di tempat sebesar 25%. Tadi juga sempat kita singgung bersama dengan Bapak Maulana. Kemudian pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan ini juga salah satu poin tadi yang memukul dari anggota PHRI. Kemudian mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan, mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan kegiatan pengatur pembatasan, kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan. Ya, kita beralih ke grafis yang ketiga, pembatasan kegiatan atau PSBB diterapkan di daerah yang memenuhi unsur ini. Ini ada beberapa indikatornya, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, kemudian tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional, kemudian dilihat dari tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat daerah yang harus menjalankan pembatasan kegiatan masyarakat atau PSBB Jawa Bali. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda DKI Jakarta, kemudian juga Jawa Barat, ada Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bekasi, Bandung, Bandung Barat, dan juga Cimahi. Jawa Tengah, ada beberapa kota juga, Jawa Timur, Surabaya, dan Malang Raya, kemudian Bali, Denpasar, dan juga ada Badung, Yogyakarta, Gunung Kidul, Sleman, dan Kulon Progo. Sementara Banten ini Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan juga ada Tangerang Selatan. Ya, itu tadi beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Maulana Yusran yang merupakan Sekjen dari PHRI. Pak Maulana, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, dari beberapa kebijakan sebelumnya, kemudian juga di tengah pandemi, ini anggota PHRI sudah melakukan berbagai langkah antisipasi ataupun mungkin juga sudah melakukan berbagai strategi. Nah, dengan di pemberlakuan aturan baru di Januari ini, strategi apa yang akan dilakukan oleh para anggota PHRI, atau mungkin dalam hal ini PHRI sudah kehabisan strategi dalam hal ini karena sudah berbagai macam kebijakan dan juga dampak yang dirasakan sudah cukup besar, Pak Maulana. Ya, jadi pada saat 10 bulan kemarin itu kita melakukan berbagai macam strategi untuk menambah daya tahan. Pertama, yang paling utama itu adalah kita pasti melihat dari sisi market, yaitu kita melakukan inovatif dari penjualan paket-paket ya, sehingga berdampak kepada pricing. Contohnya yang kami lakukan kalau di hotel itu dengan satu program Pay Now, Stay Later ya, yang dia bayar sekarang tapi nanti bisa tinggal kapanpun. Kemudian juga ada paket-paket seperti bekerja dari hotel untuk hotel atau
berlibur, sekolah sambil berlibur itu juga ada, dan berbagai hal lagi yang mungkin kita banyak pelaku usaha itu melakukan inovatif untuk menyesuaikan marketnya. Termasuk juga di restoran juga melakukan hal yang sama, dan namun di restoran itu tidak serta-merta juga bisa melakukan konversi dari penjualan offline ke online, karena memang restoran itu tumbuh tidak hanya untuk kebutuhan makan dan minum saja, jadi juga tumbuh untuk kegiatan-kegiatan seperti pertemuan yang dilakukan secara offline. Nah, strategi-strategi ini pun kalau kita perhatikan tidak terlalu berdampak signifikan. Itu terjadi di 10 bulan. Jadi kita coba lakukan pendekatan pricing yang juga yang kita perhatikan di saat season libur atau long weekend, libur panjang, itu kita lihat bahwa pricing daripada hotel tersebut masih average room rate-nya masih drop sebenarnya sampai 30%-an itu masih, sehingga tidak ada yang membedakan antara high season atau di low season. Jadi harga itu tetap flat sama di posisi yang cukup rendah. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya hotel itu dan restoran, kegiatan pergerakan sumber utamanya itu sebenarnya kita tidak bisa melihatnya hanya dari segi leisure saja atau orang yang pergi berjalan-jalan. Sumber utamanya itu sebenarnya sudah masuk kalau kita bicara pasar domestik, kita bicaranya itu dari sisi MICE, yaitu kegiatan-kegiatan yang lebih banyak dikontribusikan oleh kegiatan pemerintah. Itu kalau di hotel sangat terlihat bahwa itu kontribusinya bisa 30-40% yang bervariatif di setiap daerah. Sehingga kalau kita hubungkan kemarin waktu pembagian dana hibah pariwisata pun, itu terlihat bahwa setiap ibu kota provinsi itu pasti kontribusi daripada PAD-nya itu dari hotel dan restoran. Itu sudah jelas. Nah, kalau kita melihat dari data yang saya sampaikan di sana, bahwa untuk kalau bicara di bulan Januari ini, kita bicara yang dilakukan kegiatannya dari pemerintah, misalnya kegiatan pemerintah. Tentu Januari sampai Maret kegiatan pemerintah itu termasuk rendah, karena pada umumnya kegiatan pemerintah itu baru setelah bulan Maret nanti. Nah, itu yang terjadi. Nah, untuk libur pun kita perhatikan bahwa di Januari sampai Maret itu, tentu kalau kita bicara pasar domestik, liburnya itu pasti akan serentak. Dan yang terbesar itu adalah Natal Tahun Baru, kemudian Lebaran pada umumnya, dan libur anak sekolah umumnya. Nah, Januari sampai Maret ini kan kita tidak melihat ke arah sana. Gitu loh, itu yang terjadi sekarang. Jadi situasinya sangat memang tidak kelihatan bahwa strategi itu bisa mumpuni nanti di tahun 2021 ini. Baik, terakhir singkat saja Pak Maulana, terkait dengan kondisi ini, kemudian di awal tahun tampaknya start atau mulainya kurang bagus ini Pak. Bagaimana Anda melihat proyeksi dari PHRI di 2021 yang masih dibayangi oleh pandemi COVID-19? Singkat saja Pak Maulana. Ya, kalau kita membayangkan di tahun 2021 ini sektor pariwisata itu masih mencoba untuk bertahan dulu. Kita belum bisa masuk ke proyeksinya untuk recovery. Jadi kalau misalnya bisa bertahan, tentu yang recovery-nya juga cukup banyak. Dan kita berharap berita justru berpikir sektor pariwisata itu bagaimana mereka dapat bantuan untuk bisa bertahan. Itu paling utama sih. Baik, Pak Maulana, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Sehat selalu, Pak Maulana. Semoga yang kita bahas bisa menjadi salah satu referensi bagi pemirsa Idea Channel. Terima kasih, Pak Maulana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Bapak Maulana Yusra, yang merupakan Sekjen PHRI, dan tadi kita membahas bagaimana dampak bagi PHRI, pembatasan kegiatan, kemudian PSBB, dan juga penerapan dari PPKPM dari pemerintah. Kita akan jeda terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba membahas topik yang berbeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi.